bersama gue di sini Bung John guys. Guys, setelah sekian lama gue nggak membuat konten guys, gue kembali lagi untuk bisa membuat konten. Dan hari ini gue akan membuat konten yang menggambarkan bahwasanya mungkin orang berpikir untuk memelihara binatang yang akan gue pertampilkan hari ini berbahaya guys, dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada di kepala manusia masing-masing. Dan hari ini gue mau membuat sebuah konten menunjukkan sisi lain dari enaknya memelihara binatang ini guys. Di belakang gua ini ada rumah sahabat gua yang memelihara binatang yang orang mungkin berpikir nggak mungkin untuk bisa memelihara binatang ini. Lo lihat, ada sesuatu yang beda. Sekarang kita masuk rumahnya. Pepet, Pepet. Hei, main bodoh. Aja. Hei. Hei. Kita makan Pak, kita makan. Mau makan. Ya, ya, oke baru guys. Let's go guys. Yoi guys. Di sini ruangannya guys. Jadi rumah ini rumah dari brother gua Stephen. Nanti lo akan terkejut. Oke guys, inilah binatang yang gua bilang tadi, pitbull. Pitbull ini aslinya dari mana? Amerika. Jadi dia ada berbagai macam tipe ya. Ada pitbull. Ini pitbull jenis apa? Pitbull American Pitbull Terrier. Amerika Pitbull Terrier. Jadi yang satunya American Bully ya. American Bully itu beda lagi. Nah, orang selalu menganggap bahwa pitbull adalah binatang yang sangat mengerikan untuk dipelihara dan sifatnya berbahaya. Di sini gue mau menunjukkan, di konten ini gue mau menunjukkan bahwasanya pitbull bisa jadi binatang peliharaan yang baik guys. Karena ini juga bisa menjadi binatang hias atau bisa menjadi penolong lo juga selama lo mempunyai mereka. Dan mereka bisa membantu lo sendiri, mungkin menuntun jalan, kayak orang-orang yang cacat juga bisa dituntun sama mereka. Pertama kali pikiran gua memelihara pitbull ini adalah sesuatu pilihan yang bodoh, karena gua berpikir kalau pitbull ini nggak bisa dipelihara. Ternyata Bro Stephen ini bisa menunjukkan kalau pitbull ini bisa dilatih. Semua tuh tergantung lu well training apa enggak. It's depending of you guys. So if you train them well, so you get the good one. Oke, ini berapa tahun? Oh, 7 tahun. Memang Bro Stephen ini mungkin baru pertama kali masuk di konten-konten YouTube kan, jadi agak kaku sedikit. Biasa aja. Ini beratnya berapa kilo? 40 kilo. 40 kilo umur. Mana tadi Bro Stephen kalau misalnya kayak pitbull ini bisa menyerang tuannya sendiri, ada nggak penjelasannya? Kenapa? Apa itu human error? Apa memang tabiatnya mereka liar dan bisa diatur atau gimana? Itu semua ya tergantung dari orangnya ya. Kadang-kadang kan ada orang-orangnya, ada juga dari sekian dari ininya, pitbullnya, dan juga owner juga. Kritik juga. Pertama kita kan nyari pitbull itu kita harus tegas. Oke. Tegas tuh kitanya ya, berarti Iya. alfanya. Nah itu guys, jangan sampai anjing menjadi alfanya buat lu. Nanti lu malah diatur sama anjingnya. Benar. Dan lu tetap harus konsisten menjadi alfa. Dan pada saat orang pengertian yang alfa adalah orang yang benar-benar disegani atau sosok yang benar-benar dipanutin gitu loh. Dan ceritain dong Bro Stephen, kalau begini anjing sebanyak ini ada 1, 2, 3, 4, itu punya ini nggak kendala nggak atau ada yang bantu nggak? Ada sebetulnya pasangan saya. Oh guys, di sini memang couple yang benar-benar paten guys. Lo tahu kan kalau di Golden Family ada sepasang kekasih yang memelihara Golden atau mengembangbiakan Golden. Ini guys, pasangan ini setelah gue kenal mereka sekian lama, gue salut banget karena mereka memang pencinta binatang. Oke guys, ini dia pasangannya Bro Stephen yang merupakan kekasih hati guys. Wow, namanya Devi ya. Suara lu nggak enak. Nyantai aja, ya nggak apa-apa kamu. Devi ini kadang-kadang sok malu-malu guys, padahal sukanya malu-maluin. Yang gue bisa salut dari Devi, semenjak gue kenal Devi, dia nggak spesifik untuk memelihara apa sih
pitbull aja guys, dia juga ibaratnya mempunyai hati untuk mengambil binatang-binatang yang nggak terurus ya. Karena ada pengalaman, siapa dulu namanya? Blazy, ini gambarnya guys. Di sini ada gambar Blazy. Berarti lo bisa lihat Blazy dan before and afternya Blazy. Jadi mempunyai anjing itu nggak cukup dengan memelihara aja guys, tapi juga harus mengurus. Lo harus punya hati juga ke mereka sehingga mereka pun ada feel sama lunya. Dan pasangan ini kenapa gua angkat dalam konten gua hari ini? Karena mereka nggak fokus juga di anjing pitbull aja, mereka juga ada burung. Dulu Bro Stephen juga pernah ada ular ya, ada kadal, ada reptile, segala macam. Nah yang gua mau jadi pertanyaan, lu berdua pelihara kayak gini, kesusahannya apa? Dari Devi coba, dan tadi udah ngomong sama Stephen kan? Kesusahannya kalau gue sih nggak ada ya, karena memang hobi ya. Memang hobi dan punya hati kan? Punya hati. Nggak ada sih kesusahan. Oke. Orang kan pasti bertanya, pitbull. Kali ini kita di tempat yang berbeda guys, dengan mungkin zona suaranya juga lebih kedengaran. Mungkin dari teman-teman tadi yang mendengar pembicaraan kami bertiga di bawah, mungkin agak terdistract sama suara-suara mobil atau kendaraan-kendaraan yang lewat. Saat ini mungkin gue sedikit mengulang aja. Jadi kesimpulannya ya guys ya, kalau memelihara pitbull itu nggak bahaya, tergantung pada kitanya sebagai tuannya. Iya benar. Nah kita juga kan sebagai alpha ya kalau dibilang ya. Kalau alpha itu berarti sesuatu yang menjadi panutan dan yang diikuti oleh binatang ini. Maksudnya dalam hal ini pitbullnya. Nah terus keluh kesahnya memelihara pitbull selama ini kalau dari Stephen sendiri. Kalau untuk itu buat aku sih nggak ada ini ya, gua pernah suka. Ini berarti memang karena lu punya hati, lu jadi passion gitu Iya. ya, passion gitu ya kalau Tersalurkan lah hobi gua gitu. Pernah nggak merasa kayak gua nyesel untuk pelihara seperti ini? Enggak. Sampai saat ini belum ada. Sampai saat ini belum ada ya. Jadi kan ibaratnya segala sesuatunya sifatnya sementara dong. Nah, terus kalau misalnya ditanya seperti ini, finance, keuangan, kalian ada ini nggak kayak struggle nggak untuk memprovide mereka dengan makanan-makanan yang ibaratnya notabene-nya tuh kayak ya mereka harus dapat makanan seperti ini. Mungkin ya pasti kan orang kalau kita bicara dengan anjing ras, khususnya saat ini pitbull, pasti makanan harus mahal dong. Yang mikir kan orang-orang biasa yang biasa mungkin pelihara anjing kampung kayak gue pribadi. Itu kan kalau kayak anjing kampung di rumah kita bisa kasih makanan kayak ibaratnya makanan sisa kita makan atau yang nggak habis atau makanan sisa yang nggak terkonsum di keluarga kita. Nah kalau kalian sendiri memberi makanan ke mereka tuh gimana? Ya makanya dari itu kita kan biara anjing geras yang ceritanya. Jadi kita kopimen dengan makanannya mereka, perawatannya mereka. Yang pasti kita kasih makanan yang benar-benar untuk nutrisinya mereka. Oke. Dog food lah yang pertama, raw foodnya, dog food. Gitu. Bagi kalian sendiri pasangan berdua nih untuk Kasarnya memulai. lebih Emang guys kita di sini obrolan santai. Ya double bibir. Sambil ngopi ya guys ya. Jadi maksud gua pernah nggak lo berdua kayak berargumen karena mungkin merasa dog food ini mahal dibandingkan dengan makanan lo sendiri. Karena kan lo mengembangbiakan binatang seperti ini kan cuma lo berdua. 7 ekor kan? 7 ekor. Kendalanya ada nggak misalnya? Ada nggak bisa kadang-kadang lu berselisih paham karena biaya makanan ini? Untuk sekarang ini sih itu nggak ada ya untuk gitu. Yang paling penting kita kasih dahuluin mereka dulu. Kita tuh ke belakang biar mereka tahu. Oh. Tahu tempe jadi yang makan. Karena kita percaya, pas kalau kita kasih yang terbaik, pasti rezeki mereka juga ada. Oh, gitu aja. lu ya guys. Terus kalau misalnya gini, kalau gua tanya gini, pernah nggak argumen tuh terjadi kayak mungkin Stephen lagi ada kegiatan di luar atau sebaliknya kayak Devi ada kegiatan di luar, terus kan lu pastinya harus menjaga sendiri baik Stephen maupun Devi. Ada nggak pernah berantem begitu? Ya di acara tempat lu lah itu waktu itu. Jangan dibawa ke gua dong kan, gua merasa gimana Dia gitu. merasa repotan. Karena pada saat itu lu nggak mengabarkan itu. Yang gua tahu lu cuman bilang Devi sendiri di rumah, ya kan? Nah kalau masalahnya Devi dideskripsikan kalau Devi repot mengurus anjing,
nggak ada kan? Jadi kan gue mau bilang sampaikan di sini, ini obrolan santai gue bersama seseorang yang benar-benar pitbull lover dan ini merupakan pasangan. Dan kenapa salut sama mereka? Mengembangbiakan bukan mengembangbiakan ya, lebih memelihara 7 ekor anjing pitbull Dan itu seperti anaknya. dan udah merasa kalau anjing-anjing itu yang merupakan peliharaan mereka sebagai anak-anak mereka sendiri gitu loh. Jadi memang butuh namanya hati ya. Iya, Hati benar-benar kayak pertimbangan juga karena Hati dan tanggung jawab. Tanggung jawab. itu. Karena kita udah memelihara berarti kita harus tanggung jawab. Iya. Dengan segi makannya, segi latihan ke dia, Iya, ngajak betul. dia main, ngajak dia itu. Gitu. ya karena mereka juga butuh Vaksinnya. entertain kan. Iya. Nah, ini yang paling penting nih, vaksin. Hmm. Bisa nggak salah satu dari lu berdua ngejelasin vaksin dari awal sampai mereka dewasa, dari umuran berapa batas minimum vaksin harus di start gitu loh? Dari 0 sampai 1 tahun. Iya, 0-1 tahun. Untuk vaksin pertama kita sih dari 2 bulan. Itu namanya vaksin apa? M4. M4. Iya, kita pakainya Vaksin iya, pertama. Vaksin pertama. Nah, Selanjutnya vaksin kedua E6. 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 E6 ya. E6. Oke, Eko ya, Eko 6. Eko. Soalnya kita pakainya Euricon, ada yang 5R Mhm. gitu. Cuma kita biasa pakainya Euricon 4, 5 sampai entar 6 plus sudah ada rabies. Itu udah vaksin tahunan. Apa? Rabies tadi? Kalau E6 plus itu udah berikut dengan rabiesnya. Itu Oh, udah 1 begitu di tahunan. usia keberapa itu? 1 tahun. 1 1 tahun. tahun ya, 1 tahun. Oke, selanjutnya sampai yang terakhir vaksin itu? Iya, abis itu setahun sekali harus vaksin. Dari umur 1 tahun berikutnya udah 1 tahun sekali doang. Oke. Jadi begitu guys, ada namanya vaksin pertama tadi E6. E4. M4. Setelah itu ada vaksin E6 ya. E6 setelah 6 bulan selanjutnya kan? Iya. 6 bulan selanjutnya. Setelah itu mereka akan divaksin rutinitas per tahun ya. Iya. Per tahun itu vaksin apa tadi? E6 itu ya. E6 plus. M6 plus. Nah, itu sudah termasuk dengan rabies. Iya. Oke. Terus guys, jangan ini ya dihiraukan karena memang anjingnya ada di sekitar sini guys. Jadi gua di sini obrolan santai aja. Gua mau melengkapi dari mungkin Argo, sini bro. sebagian daripada lu ada yang miss dengan perbincangan kita karena tadi distract sama Argo. apa tuh suara-suara dari mobil atau kendaraan-kendaraan yang lewat karena kita tadi ada di taman. Terus 7 ekor pitbull itu satu di antara 7 itu American Bully ya. Ada 2. Ada 2 American Bully. Pasang kita. Yang 4 itu tipe sama Pitbull. pitbull ya. Semuanya itu both the type itu from Amerika ya. Amerika. Ya, Tapi kita udah beli di Indonesia. udah beli di Indonesia tapi ras asli. Asli. Nah, terus ada kendala nggak memelihara hewan yang tergolong ibaratnya ya kata orang buas ya untuk pitbullnya sendiri? Tetangga-tetangga pernah komplain ya dengan barkingnya mereka, maksudnya gonggongannya mereka begitu? Sejauh ini sih belum ada. Sebelum ada ya, belum Karena ada. mereka juga barkingnya itu Jangan terlalu serius lah soal. Kita ngeri. kan pelawak, soal aja loh. enggak karena Bang. barkingnya karena barkingnya itu juga dia lihat orang gitu. Iya. Kalau misalnya antar paket apa baru barking. Itu juga kalau misalnya udah masuk mereka udah diam. Iya. Lover lah. Lover. Lover. Guys, lu nanti bisa lihat, gua bakal sisipkan di pembicaraan ini video di mana Argo itu ini ya naik bajai sama Devi atau sama Steven? gua. Sama Devi guys. Jadi di situ kita bisa lihat bahwasannya ya mungkin berapa puluh persen orang kebanyakan bilang kalau memelihara pitbull itu ada pilihan yang salah karena ada anjing lagi yang bisa menjadi pilihan utama untuk bisa dipelihara, mungkin anjing bias atau segala macam. Cuman gua di sini mau bilang guys, tidak segala sesuatunya itu yang dibilang orang mustahil guys. Segala sesuatunya bisa pasti tergantung pada kitanya sendiri Iya, ya benar. sebagai pemelihara dan dalam hal ini sebagai alpha yang bisa mengatur mereka karena alpha itu bicara dengan namanya panutan guys. Kalau kita sendiri bisa jiper sama anjing kita, otomatis anjing kita yang ngatur kita guys. Iya. Gitu. Itu salah satunya. Terus perbedaan
perbedaan nih. Kalau menurut Apa saja? pendapat gua ya, gua minta pendapat lu berdua nih. Perbedaan antara memelihara anjing ras sama anjing kampung. Kalau anjing kampung nggak repot sih kalau anjing kampung. Nggak repot karena dari segi apa nih? Satu udah bisa mandiri. Mandiri. Dia Mandiri. dilepas sendiri aja udah bisa cari makan sendiri. Jadi kalau anjing kampung gimana tadi? Maksudnya explanation-nya lah. Di sini kita bukan membedakan kenapa anjing kampung atau kenapa anjing ras ya. Gue cuma di sini pengen mengulik di mana apa perbedaannya sih melatih atau merawat atau memelihara anjing kampung dan anjing ras. Orang kan jangan sampai ada paradigma yang salah kalau anjing kampung atau anjing ras mempunyai segi harga yang berbeda. Mungkin anjing kampung bisa lebih murah atau anjing ras mahal banget gitu loh. Iya. Mungkin di sini lo bisa ke arahnya gini loh. Bisa nggak orang yang mungkin ekonominya nggak terlalu tinggi bisa memelihara anjing ras? Seperti itu. Soalnya Nah. kalau misalnya kalau menurut gua ya anjing itu biar kita ekonominya rendah, ekonominya tinggi sama aja karena anjing itu tulus. Lu mau kasih oke. apa aja dia bakal bisa nerima. Itu efeknya ada nggak? Efek negatifnya ke pertumbuhan. Kalau kita bicara tentang ibaratnya orang yang ekonominya nggak terlalu tinggi, mungkin kan dari segi makanan mungkin mereka nggak capable untuk beli barang-barang yang mahal kan, barang-barang yang mahal atau barang-barang yang ibaratnya selayaknya anjing ras. Apakah anjing ras itu bisa dilatih untuk bisa makan makanan yang biasa dari kecil? Itu bakal berdampak nggak ke dia punya pertumbuhan? Enggak sih, kalau buat gua sih enggak. Cuma ya itu dari itu, maka dari itulah pitbull ini kalau pengen bagus ya kita harus memiliki aja gitu. Kalsiumnya, vitaminnya. Iya. Jadi gini guys, gue mau bilang begini, memelihara pitbull itu gampang-gampang susah, bener ya? Iya, Jadi benar. kita sama ibaratnya kayak mengambil sebuah keputusan itu harus ada risk atau resiko yang kita pikirin guys. Ketika lo beli sesuatu yang mahal, pasti maintenance-nya juga mahal guys. Nah itulah kayak gue pribadi, gue juga memelihara anjing. Gue ada punya anjing kampung. Bukan menyudutkan atau mendiskreditkan atau mengunderestimate anjing kampung. Cuman itu kan kembali lagi cara kita memelihara mereka, benar kan? Iya. Karena anjing kampung sejatinya bisa kita latih selayaknya anjing ras Iya. ya. Kita juga ada anjing kampung. Kita Ah. juga ada anjing kampung. Oke, ada anjing kampung ya. Iya. Terus pertanyaan selanjutnya sih mungkin nih nyantai-nyantai aja ya. Gua mungkin belum mau bertanya, gua yang bertanya itu loh. Suka dukanya memelihara anjing seperti ini. Tadi kan kalau dari tadi gua mencoba memancing pertanyaan seperti itu kan, lu selalu bilang gua sih banyakkan sukanya, pasti ada dukanya dong. Namanya hidup. Kalau dukanya kalau kita misalnya mau keluar kota, kayak ada orang liburan gimana gitu, Sakit lah. kita misalnya apa, kita nggak bisa ikut karena mikirin mereka kan. Nah, so how for you to manage gimana cara kalian untuk menghandle seperti itu? Ketika kalian pasti ya secara manusia kalian butuh quality time berdua dong, keluar kota atau segala macem. Tapi kalau untuk saat ini belum sih karena berat di itu, berat. Kalau aku pribadi sih berat di mereka karena aku kalau misalnya pernah kayak gitu keluar kota. Tapi mikirin mereka jadi bawaannya nggak happy kayak gitu. Biar itu. dititip ke orang juga, Nah. gua nggak bisa. Gitu. Jadi kita setuju ya kalau ibaratnya kita memelihara anjing tuh udah benar-benar kayak keluarga kita Iya, juga sendiri ya, iya. gitulah. Itulah guys. Jadi berbeda dengan mungkin hewan-hewan lain, anjing ini mungkin dia nggak bakal memilih walaupun tuannya itu miskin atau kaya. Benar. Nah, situasi lu di atas atau di bawah dia bakal tetap ngikutin lu Iya. karena yang dia tahu lu tuannya. Tuannya. Nah, dan kita setuju ya kalau anjing walaupun kita tinggalin bertahun-tahun, ketika dia melihat kita lagi, dia akan ada Iya, rasa kita kangen. ingat. Dia ada rasa Iya, kangen ya. iya. Walaupun 1-2 hari guys. Jadi di sini ya terlepas kita saat ini pembahasannya gue mau mendeskripsikan bahwa Anjing pit- itu binatang paling setia. paling setia. Nah, kadang kan kita juga ada manusia yang nggak bisa kita bilang kayak anjing ya, setia apa enggaknya tuh ya. Contoh lah anjing lah gue bilang di sini. Bener nggak kameramen? Betul. Nah, betul. Ya, anjing itu bisa setia tanpa education yang proper, guys. Kalau gimana kalau manusia yang punya education yang proper nggak setia? Berarti Tapi menurut gua ya lebih mulia anjing daripada manusia. wah, ini
pemahaman berbeda-beda ya guys ya. Di Iya. sini kita bicara santai Dari guys. segi tulusnya, Tulus. segi setianya. Nah, Kalau nggak materialistis nggak ya? materialistis. Nah. Kalau manusia terlalu banyak modus, kalau menurut gua sih. Oh, aduh. Kayaknya ambil dari pengalaman. Gak apa-apa. Siapa yang mocing? Yunus Betina. Enggak, kalau gua sih gitu sih ya. Kalau manusia Bener, kan bener, masih bener. Gua mandang fisik, mandang belum ada yang tulus, materialistis. Istilahnya kalau istilahnya hewan itu kayak anjing kayak gitu semuanya biar lu udah sakitin dia, kalau lu tuannya dia tetap nggak ada dendam. Kalau kita manusia belum tentu bisa nerima. Yoi. Bener nggak? Dendam. Dendam. Iya. Kalau di mereka nggak ada kata dendam. Oke, guys, terlepas dari konteks gua hari ini tentang masalah pitbull, gua di sini ya terserah gua karena YouTube diciptakan untuk membuat konten bebas, guys. Jadi terserah kita mau konten apa aja. Yang gua mau sampaikan di sini mendeliver ke kalian bahwasanya memelihara pitbull itu bisa ya. Bisa. Family Bisa. dog. Pitbull itu family dog. Family Tergantung dog. kita ownernya. Nah, tergantung kita orangnya. Itu bukan bicara pitbull doang, anjing lain pun Semuanya seperti itu. anjing. Dan- Bahkan yang serigala pun bisa, guys. Bener nggak? Nah, yang penting memang pitbull Buat itu lu kali, buat gua enggak. Siberian Husky termasuk tergolong gen serigala kan? Iya, Iya. kalau pitbull juga kita bilang kategorinya instingnya itu pasti ada yang galak. Cuman tergantung kita bisa ngarahin dia kemana. Semua anjing itu memang punya insting gimana gitu. Kameramen, Kita tepuk nggak tangan. bilang kan anjing itu baik gitu. Iya, betul. Tergantung kita Nah. semua sih. Makanya para manusia yang ketika lo memaki orang atau mengkaya anjing lo, Lebih padahal lebih mulia anjing daripada nah, dia. berarti lo lebih anjing. Gitu aja. Gitu guys. Jadi di sini gue cuma mau menyampaikan nggak hanya pitbull, semuanya kita bisa pelihara. Kita Yang bisa penting kita ada rasa tanggung jawab. Itu aja sih nomor satu, tanggung jawab. Iya. Nah kebetulan memang pasangan ini fokusnya ke pitbull ya. Ada nggak keinginan untuk pelihara kayak anjing ras yang lain? Kayak mungkin German Shepherd atau orang Indonesia sering bilang herder. belum usaha sini belum ada sih. Tapi keinginan ada dong. Keinginan belum ada. Kalau aku sih semuanya suka ya, semua dari anjing kampung, semuanya aku suka anjing. Cuman kalau untuk istilahnya memelihara belum ada. Iya. Karena memang kalau Devi ini sedikit berbeda sama Stephen. Kalau Stephen bisa kita bilang dia konsen sama pitbullnya. Kalau Devi ini ya yang seperti tadi di waktu gua di taman sama mereka, dia ini punya hati untuk mengadopsi binatang-binatang yang ibaratnya diterlantar atau nggak diurus sama majikannya. Dan itu pernah terjadi guys di komplek gua ulangin ya, di komplek gua itu dia melihat tetangga salah satu keluarganya Stephen yang tinggal di komplek sama gua, anjing itu kayak nggak terurus dan lo minta izin ya? Iya, minta izin. Untuk ngambil ya dia Gua kan? udah 2 kali minta izin. Dua kali minta izin, sekali nggak dikasih karena katanya anaknya itu belum Bisa. bisa ngelepas. Nah. Tiba-tiba disayang, tiba-tiba karena gue lihat kondisinya kan, kondisinya udah emang nggak layak banget. Akhirnya pas gue datang sekali lagi ke sana, anjing itu mau dibuang, udah mau dipungut sama orangnya, Iya. mau dibuang ke tong Udah sampah, siap-siap mau dikarungin. mau dikarungin. Nah, kalau kita bicara karungin itu pasti jatuh-jatuhnya ada yang akan dikonsum seperti itu ya. Enggak, tapi dia udah karena anjing itu memang udah bau, udah luka, udah Nah. setengah leher itu udah habis. Sama kayak anjing lo yang tadi kita bahas yang Blazy ya. Iya. Blazy itu kan tadi yang seperti video yang udah gua liatin ke lo semua. Kalau Blazy itu dari keadaan busuk dan diambil sama Stephen dan Devi. Waktu itu di lokasinya di mana? Ciputat. Ciputat. Dan mereka kalian waktu itu hujan-hujanan ya naik motor ya. Nah itu hujan. ketemu Blazy di Tong sampah. tong sampah gitu loh. Jadi gitulah guys, kalau memang punya, lu jangan punya keinginan doang guys, lu harus punya passion Tanggung sama jawab. hati, rasa tanggung jawab lu terhadap binatang yang lo mau ambil. Karena kita memelihara itu bukan ngasih makan doang, udah Nah. pergi ngasih makan doang. Nah. pergi. Lu bayangin aja kalau diri lu digituin gimana, enak nggak? Iya, Itu itu aja. aja kan. Gua masih Lu bahas biasa lagi aja. ya, biasa aja. Terus untuk mendisiplinkan anjing, cara kalian seperti apa? Apakah ada memukul atau ini per-peran aja nih, jangan ada yang ditutup-tutupin. Apakah kalian ada yang memukul atau hanya kalian memaki gitu?
Kalau untuk pitbull ini ya kalau mereka salah aja kita baru kita pukul, dan pukul pun pukul didikan gitu. Bukan pukul kepala. Kepala atau enggak. Pasti pantai. Kita jelaskan aja ke mereka. Itu kan mau, Kalau kita bilang ke dia itu salah. ya, itu kan mau ngasih tahu kalau ibaratnya itu salah gitu kan. Iya. Jangan, ya. Gitu Dan doang. biasanya kan anjing ini obedience-nya lebih bagus guys Iya. daripada binatang-binatang lain. Karena ketika mereka dikasih tahu dan dikasih tahu kenapa mereka salah, mereka nggak akan ngulangin lagi. Iya. Biasanya Iya, seperti itu ya. benar. Cuman itu bukan sekali aja guys, 1 atau 2 kali atau 3 kali bahkan. Itu makanya kita Itu nggak semuanya, gue potong ya, itu nggak semuanya nggak cuma pitbull, semua anjing juga Iya, kayak biasanya. gitu. Iya. Cuman ya tingkat kecerdasannya itu kembali lagi ke anjing itu sendiri, Iya, bener kan? iya. Jadi kita jangan bilang kok anjing dia bisa, anjing gua nggak bisa. Jangan seperti itu, Iya. karena itu tingkatannya beda-beda. Beda-beda. Makanya di sini gua mau sampaikan ya bukan hanya pitbull aja. Kalau memang tadi dari hal yang pertama tentang pitbull mungkin bukan hanya anjing yang anjing yang ibaratnya yang nggak bisa dirawat atau nggak bisa dan nggak direkomendasikan lah untuk untuk apa dipelihara. Jadi di sini gue mau bilang selain pitbullnya aja, lu juga harus tahu kalau kita memelihara anjing semuanya harus diperlakukan dengan sama ya. Gitu aja. Yang penting ada rasa tanggung jawab itu aja sih. Kalau Bicara angka nih, bicara angka ya, terlepas dari lu mengadopsi Argo ya, dan semuanya kan memang anjing lu adopsi kan? nggak semuanya. Nggak semuanya. Cuman orang kadang kayak Argo gitu, kemarin tuh Argo tuh banyak yang minta. Banyak yang minta, mungkin beratus orang banyak yang mau, cuman karena dia mungkin Percaya sama kita. percaya sama kita, katanya gua mau lu yang ngurusin Argo. Oh, Istilahnya lu Oke. yang ngurusin Argo, merawat Argo, tolong merawat Argo. mungkin di ruang ini Stephen mau bilang terima kasih sama siapa tadi yang ngasih Argo. Mungkin teman-teman Gua mau terima kasih aja sama Reza, sama Koko Carlito. Nah, karena tadi guys mungkin lu nggak terlalu dengar apa yang disampaikan sama Stephen sama Devi di bawah karena kita ke distract sama suasana. Sebenarnya gue juga gimana ya, Argo ini gue sebenarnya istilahnya gimana ya, gimana kalau dibilang judi itu istilahnya apa, kita gambling gitu. Gambling. Iya, Gambling, gitu. gambling. Antara mau ambil apa enggak. Iya. Pada saat itu Iya, kan. pada saat itu. Iya. Antara mau ambil apa enggak, tapi itu namanya jodoh gua kali sama dia ya. Jodoh kita berdua kan sama dia. Sampai gua bilang, ambil enggak. Sampai kayak gitu. Job question. Saingan ke Argo apa saingan Stephen? Belum. Gua kangen. Susah. Susah. Oke, jokes ya. Jadi itu aja guys dari gua hari ini. Gua sengaja memang untuk konten gua hari ini bukan hanya anjing, tapi gua mau bikin joke aja lah sama mereka Iya, orang. kayak lu bilang tadi sayangan ke Argo. Karena kalau prinsip gue ya, kalau orang itu bisa ngomong, dia sakit, dia bisa ngomong gue sakit ini. Kalau binatang sakit, emang dia bisa ngomong. Applause buat dokter hewan enggak? Dokter hewan itu sama pecinta anjing itu lebih pintar daripada dokter Kalau manusia kan, lain ya. enggak, kalau manusia sakit kita bilang kayak gue sakit perut begini. Kalau binatang kayak hewan, emang dia bisa ngomong dia sakit apa? Iya. Makanya gue juga di sini mau mengangkat jempol buat dokter hewan yang ibaratnya nggak ngerti sama bahasa anjing. Misalnya nih. Cuman Dokter- semua itu ketulusan kita sih. Nah, ketulusan dokter kita. tahu, kalau dokter hewan pasti tahu dong. Iya. Dia apa yang dia harus. Ya mungkin gua nggak tahu juga propernya bagaimana language-nya guys. Cuman kan kalau anjing datang nggak tahu guys. Cuman dokter itu mengerti. Makanya salut buat dokter hewan yang bertugas nggak hanya di Indonesia tapi di seluruh Dan dunia. satu lagi gue bilangin, kalau misalnya hewan, kalau kita kan masih punya keluarga, kalau kita udah misalnya udah melihara satu hewan, dia tuh nganggap kita itu keluarganya. Oke, ya. Kalau kita nggak ada, dia mau kemana tuh? Ini spesialisnya ke anjing ya. Iya. Ya tuh. Jadi ya itulah guys. Kenapa gua membuat konten seperti ini karena gua tertarik dengan apa yang mereka lakukan. Bukan hanya di pitbullnya aja, tapi hatinya
Devi juga sebagai seseorang yang ibaratnya mungkin dog lover ya. Ya bisa Bisa dibilang seperti itu ya, Gua dog emang lover. dari kecil emang Iya, udah bukan itu. ini bukan dog lover bicara organisasi ya. Gue bukan Bukan. dog lover, tapi semua makhluk hidup gue emang iba. Lu iba lihat gua dong, gua malu. Tapi kan gue masih sehat. Aduh. Enggak misalnya kayak Kebiasaan tangannya guys. Bukan kayak kucing gitu gue lihat di jalan apa kayak gitu. Gue iba sebenarnya. Oke, jangan bahas kucing. Guys, ingat ya guys ya, jangan pernah membunuh anjing untuk kepuasan lu sendiri. Setuju nggak? Setuju. Nah, Lu bisa nggak suka sama hewan tapi jangan sakitin dia. Kalau nggak suka nggak usah sakitin. Nah, lu bisa bawa ke tempat-tempat yang mungkin bisa direkomendasikan kepada orang-orang seperti ini. Nanti gua kasih link description-nya untuk kontak-kontak mereka. Ya, dalam hal ini Stephen aja mungkin ya. Nah, jadi lu bisa kalau misalnya ada pitbull atau anjing-anjing lain yang terlantar, nanti mereka bisa menerangkan ke lu tempat-tempat yang bisa menampung mereka mungkin ya. Bisa. Nah itu nanti secara pribadi aja. Oke. Ada nggak pesan-pesan kalian? Di sini kita bukan bicara pitbull aja, untuk para pemelihara anjing atau satu-satu dari kalian ya, pemelihara anjing atau orang yang mau atau punya planning untuk pelihara pitbull. Jadi yang pertama orang yang memelihara anjing, yang kedua orang yang punya planning untuk memelihara pitbull. Kiat-kiatnya lah. Mungkin dari lo dulu, habis itu Devi. Kan pasti setiap orang punya pendapat atau opini yang berbeda. Nah, Kalau untuk gue ya, untuk pitbull ya, satu lu cari sisanya dulu, karena itu penting. Dari mana, dari sisanya kita bisa lihat. Dan kedua juga pakan vitaminnya. Karena pitbull kalau pengen cakep ya korban duit banyak. nah itu resiko ya. Dan ketiga juga ya, perhatian itu penting. Karena pitbull itu nggak bisa anjing cuma kasih makan terus kita keluar kita tinggal beberapa jam gitu, nggak bisa. Pitbull itu kayak macam mainan kita lah, kita anak-anak kita juga sangat kan. Begitu aja sih. Ya. Terus untuk orang yang mau memelihara anjing di luar pitbull lah. Itu kan komitmen dengan hewan. Komitmen ya, Iya. komitmen ya, gitu. Karena kan nggak selalu gini guys. Gua mau bilang seperti ini. Hewan itu bisa muda, bisa tua. Gitu. Kayak kita ngurus manusia aja atau orang tua. Itu kadang ada orang tua yang masih able untuk melakukan sesuatu, ada orang tua juga yang nggak bisa lagi melakukan sesuatu. Sekarang kembali ke kita kan. Kalau dari Devi lagi, kiat orang gimana nih? Kiat orang untuk memelihara anjing yang biasa atau yang memelihara pitbull? Kalau gue sih jangan mau pas dia cakep-cakepnya aja. Kalau ketika dia tua, ketika dia sakit, lu harus terima. Asli itu. Jangan pas lagi kecil-kecilnya, lagi lucu-lucunya, lu sayang. Jangan udah gede punya kesalahan. Kalau dia punya kesalahan, misalnya entah galak ke orang, galak apa, itu introspeksi diri sendiri. Berarti kita dong yang betul. gagal ngelatih dia itu Iya. aja sih. Dan lu tuh harus Jangan tahu mau enak-enaknya aja lah. Lu mau melihara sesuatu, lu harus ada tanggung jawab. Karena kan segala sesuatu yang di dunia ini kan bersifat terbatas ya. Iya. Nah, oke guys, lu juga bisa memfollow IG teman-teman gua ini atau IG gua. Gua di sini pakai nama personal Chris George Hatumena, dan Devi mungkin IG-nya Devina aja. Nah, kalau Steven D _ Dejong 82. D_thejong82 dan Devina. Nanti bisa diikuti. Taruh di bawah deh. Nah, gitu. kalau lu mau bertanya segala sesuatu yang mungkin ya lu mau bersifat pribadi, dalam arti lu agak malu untuk menanyakannya di komen, lu bisa tanya-tanya sama mereka guys, karena mereka trainer banget untuk memelihara anjing, bukan hanya pitbull, tapi memang mereka fokus di pitbull ya. Iya. Nah, ini 7 ekor pitbull dengan 2 tipe yang berbeda, pitbull terrier sama American bully ya. Nah, bukan pitbull juga, itu bukan pitbull Mas. Bully itu nggak masuk pitbull. Jadi Cuma sama asalnya dari Amerika. asalnya dari Amerika guys. Tuh, jadi nanti lo bisa nanya-nanya ke mereka masalah harga atau masalah hal-hal yang terpenting untuk bisa ditanyakan. Lo bisa DM mereka di Instagram mereka. Gua kasih link deskripsinya untuk Instagram mereka dan alamat
Instagram mereka, jadi lu bisa tanya langsung. Dan Oke. sekali lagi, jangan lupa comment and subscribe. Oke. Tunggu gua nanti di episode kedua guys dengan surprise konten. Itu aja dari Bung Yon kali ini. You guys have a good day and And bye. Waste that time, 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 waste that time. She got me low.